Hai nakama, yuk mari kita lanjutkan lagi ceritanya. Setelah kita melakukan hipotesa jika setelah 3 tahunan ini ada perubahan signifikan pada Boruto dan juga Momoshiki, ditambah mereka pun sudah sering saling bercakap-cakap nih dengan jiwanya itu. Hal seperti ini menjadi daya tarik tersendiri dan tampak baik untuk Boruto yang notabene dia segera menghadapi pertempuran sulit dimenangkan menghadapi Ego Jubi sendiri. Kita ingat nih bahwa rentetan pertarungan sudah Boruto tunjukkan. Tapi gimana caranya dengan melawan Ego Jubi itu sendiri? Apakah Jura ini punya kekuatan luar biasa? Nah sekarang, what if Momoshiki cannot beat Jura Ego Jubi? Bagaimana jika malah Momoshiki itu tidak bisa mengalahkan Ego Jubi tersebut dan memberitahunya pada Boruto? Nah itu malah bakalan menjadi sesuatu yang seru nih untuk didiskusikan lebih lanjut. But by the way sob, karena ini berkelanjutan biar nggak miss ya, tonton dulu video kita sebelumnya yang ini ya. Jika sudah, mari kita lanjutkan ceritanya. Awet nakama, info penting ya sebelum masuk pembahasan, kita harapkan kalian subscribe channel kedua kita namanya Saga to Blue Vortex. Di sana kita akan buat pembahasan berbeda. Kita lebih ngikutin market Boruto yang suka pembahasan alur teori per episode atau karangan seru yang populer sekarang ini nih. Oke guys, yuk kita ikutin alurnya dulu ya, sambil nanti pelan-pelan ngedukasi cara menonton Boruto yang seharusnya itu seperti apa. Kalian akan mengikuti kisah berkelanjutan part-part Boruto to Blue Vortex tiap episodenya itu sambil dengerin versi liar perspektif kita nih. Oke, subscribe dari bahasa. And now back to the topic. Gini sob, sejarah tentang Jubi sendiri yang berevolusi itu memang sesuatu yang menarik. Jika sebelumnya kita tahu bahwa Jubi sendiri adalah entitas yang berbeda, dari Jubi sendiri muncullah pohon dewa, dimana buah dari pohon itu jika dimakan Otsutsuki maka dia akan bertransformasi menjadi yang tertinggi di alam semestanya sendiri. Contoh yang sudah ada adalah Kaguya yang menjadi Dewi Kelinci itu kan. Atau mungkin sekarang ini yang lebih relevan adalah Shibai. Evolusi Jubi yang sekarang ini berhubungan dengan dua Otsutsuki loh, Jubi Isshiki dan juga Shinjutsu Shibai melalui perantara God. Nah jika kemarin kita telah menggambarkan bahwa Momoshiki itu bisa saja sudah berteman dengan Boruto itu, maupun dia masih memanfaatkannya, segalanya itu masihlah mungkin terjadi. Momo tentu akan membuat perbedaan besar karena kita yakin bahwa di kondisi Boruto sekarang ini yang tak henti-hentinya bertempur itu menghadapi Ego Jubi akan menyulitkan baginya. Kenapa seperti itu? Karena semua kekuatannya sudah dia keluarkan sekarang ini rasanya akan belum sanggup menghadapi Ego Jubi loh. Chapter ke-8 ini akan jadi momen paling menarik karena dijelaskan bahwa krisis di desa ini nanti terjadi itu bukan karena God, tetapi karena Ego Jubi sendiri yang akhirnya mengincar Naruto, di mana desa tak tahu menahu di Naruto itu masih hidup atau enggak. Hanya beberapa orang yang tahu akan hal tersebut. Tetapi bagi orang seperti Shikamaru pasti akan memainkan plot twistnya. Kedatangan Ego Jubi seperti Jura itu pasti akan membuat desa diambang kehancuran nih. Mereka punya catatan sejarah tentang itu. Nah Pain itu adalah sosok momo yang membuat mereka itu trauma kan. Bayangkan jika Ego Jubi itu muncul, bukan tak mungkin pula di Javu kedua bakalan terjadi lagi. Nah pertanyaan sekarang, jika para shinobi Konoha veterannya itu pada turun tangan dan mereka tak mampu melakukan tugasnya dengan baik menjaga keempat Ego Jubi itu, bukankah masalah itu akan ditangani oleh orang-orang muda seperti Mitsuki, Sarada, Kawaki, Boruto dan yang lainnya? Tentu dong, kami rasa peran Boruto Kawaki ini akan sangatlah krusial. Seperti target pada umumnya nih, Hidari sudah mengincar Sarada itu, Bak sudah menarik Eida, Matsuri sudah mencari Konohamaru, dan Jura itu akan berhadapan dengan Kawaki. Disitulah peran Boruto akan bekerja setelah dia tahu Ego Jubi sudah datang. Kita pikir bahwa pertarungan itu Kawaki sendiri pasti akan menggunakan karma dari awal ya, karena levelnya itu adalah evolusi Jubi. Dia pasti juga menggunakan beragam kemampuan dari mata Isshiki itu untuk menghadang Jura. Lalu bagaimana dengan Boruto? Nah sob, kalian penasaran nggak kapan Borushiki itu akan bangkit? Ya pada saat menghadapi para Ego Jubi sendiri, kita prediksinya seperti itu. Kenapa? Karena kekuatan-kekuatan itu berhubungan dengan Otsutsuki. Dan Momoshiki ini dari awal sudah membongkar perihal Shinjutsu pula kan. Bayangkan jika akan ada plot twist baru yang muncul dalam chapter ini nanti, jika dari Momoshiki lah yang mengatakan kebenaran perihal Ego Jubi tersebut. Lagian sudah dari awal Momoshiki itu juga mengincar Jubi yang dimiliki oleh Isshiki kala itu kan.
kan? Apakah dia masih menginginkan hal itu, atau apakah Momoshiki itu malah akan membuat plot twist bagi Boruto sendiri jika ia sebenarnya tak sanggup menghadapi para ego Jubi itu karena ini semuanya berhubungan dengan dewa Shibai. Lah kenapa bisa seperti itu? Ingat ya, bos sejatinya ego Jubi ini diciptakan itu karena beberapa atribut. Apa saja? Ya Jubi dari Ishiki Otsutsuki yang entah gimana caranya dia dapatkan itu. Ketambahan Jubi sendiri diekstrak oleh tanda cakran code yang mana tanda cakran itu terhubung pada Shinjutsu God Otsutsuki Shibai. Apapun yang berhubungan dengan Shibai itu akan menghasilkan sesuatu yang menyeramkan dan menarik pula. Ketambahan karena zat besi dari code sendiri, maka lahirlah para Someaka yang memiliki egonya. Ketika Someaka itu menyerap cakra seseorang lagi, itu akan menghasilkan ego Jubi sekarang ini. Artinya ada beberapa atribut yang berhubungan dengan para ego Jubi itu, dan itu juga terhubung dengan Shinjutsu pula kan. Momoshiki sendiri pernah bilang seperti ini soal Shinjutsu Boruto, itu adalah kekuatan yang bersumber pada dewa. Benar kata Amado, di dunia itu memang pernah ada God Otsutsuki bernama Shibai, tapi seharusnya dia sudah tak ada lagi di dunia ini karena dia sudah berada pada dimensi yang lebih tinggi lagi. Kecurigaanku pada mantra penggoda Eida pun akhirnya terpecahkan bahwa itu berhubungan dengan kemampuan dewa. Menghadapi mereka itu adalah sesuatu yang menyulitkan karena aku belum pernah melihat pula bahwa Jubi itu berevolusi. Bisa aja Momo berbicarakan seperti itu kan. Dari awal memang peran Momoshiki itu untuk penjembatan sesuatu yang berhubungan dengan Otsutsuki Jubi loh, pohon dewa maupun entitas yang lebih tinggi lagi dari mereka. Kerjasama dan diskusi seperti ini itu adalah pesan-pesan penting. Sama seperti ketika Kurama yang dikenal bengis dan tak takut apapun itu, dia secara sadar pernah mengatakan bahwa diriku tak akan pernah sanggup menghadapi ekor 10 itu Naruto. Nah bisa saja dia karena Jubi yang sudah berevolusi menjadi ego Jubi sekarang ini dan terhubung pada kekuatan dewa Shibai, Momoshiki pun juga terkesan selalu didaya dengan kemampuannya. Dia juga mengatakan hal serupa. Dejavu bisa aja terulang. But anyway sob, kejelasan tentang Jubi sendiri itu mestinya memang akan menjadi poin-poin menarik dari chapter-chapter selanjutnya di kisah ini. Setelah Uchiha Sasuke dan orang-orang penting terjerat akar dari pohon dewa itu, dengan adanya Momoshiki itu semuanya akan jauh lebih menarik lagi. Makin gak sabar kan ya kalau kita sendiri menyaksikan duel itu terjadi lagi. Dan untuk pertama kalinya setelah 3 tahun lamanya, Borushiki itu kembali lagi lebih kuat, lebih badass, dan kemampuan itu sudah dikendalikan oleh Boruto. Kita jadi ingin tahu ya, apakah Momoshiki akan ada perubahan signifikan pada karma dan juga pengetahuannya tentang dunia shinobi dan juga pikiran Boruto selama 3 tahunan berlalu itu. Ia melihat sendiri kan perubahan yang terjadi untuk wadahnya pria pemilik mata biru tersebut. Nah nantikan ceritanya di kisah selanjutnya. So gimana menurut teman-teman sendiri? Bukankah mengesankan kisah Boruto sekarang ini? Jadi cukup segitu ya berlogika kita kali ini mengenai Boruto 2 Blue Vortex part ke-7-nya. Bagaimana jika Momoshiki ini tidak bisa mengalahkan ego Jubi Jura? Kita lanjutkan next time ya. Nah jika yang ditanyakan silahkan nih, feel free ya, tulis di kolom komentar di bawah ini, oke? Dan selalu teman-teman telah menonton video ini, and will be come back again.